tim 1? Oke, siap. Oke, tim 1, time is yours. Time and the screen is yours. Silahkan. Okay, thank you, Mbak Arum. And good evening, everyone. So, thank you for the opportunity, Coach Farid and also Mbak Arum. Baik, teman-teman, di sini kami dari tim 1 itu memiliki inovasi mengenai strengthening Pentahelix collaboration in supporting Indonesian mid self-sufficiency. Isu yang mendasari kami untuk mengambil inovasi ini adalah masih tingginya angka impor daging Indonesia dari luar negeri. Dan hal ini juga didukung dengan adanya data yang dirilis oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2022 kemarin, di mana di situ juga terdapat kesenjangan yang lumayan tinggi atau cukup tinggi antara beef supply dengan beef demand-nya yang menimbulkan adanya defisit sebesar 34%. Cukup besar ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu, perlu adanya program swasembada daging. Selain itu juga, conducting the meat self-sufficiency program itu juga akan berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045, khususnya pada pilar kedua, yaitu Sustainable Economic Development, lebih spesifik lagi di poinnya food security atau ketahanan pangan. Kemudian apa sih sebenarnya food security dan meat self-sufficiency itu sendiri? The Food and Agriculture Organization itu mendefinisikan food security atau ketahanan pangan itu adalah sebagai produk dari ketersediaan pangan, akses pangan, stabilitas dari pasokan pangan itu sendiri, dan juga biological utilization. Sedangkan meat self-sufficiency itu adalah kondisi di mana setidaknya 90% kebutuhan daging itu dipenuhi dari produksi lokal, dan sisanya atau 10%-nya itu baru dipenuhi dari produk impor, seperti itu. Kemudian untuk mendukung adanya swasembada daging ini, kita memiliki solusi yang namanya Pentahelix Strategis. Selamat malam. Kenapa kami mengambil Pentahelix Strategis? Karena Pentahelix Strategis itu sendiri well known sebagai cara kolaborasi dan kooperatif untuk tercapainya meat self-sufficiency 2045. Kenapa kok bisa? Karena Pentahelix Strategis bakal melibatkan various background seperti government, media, community, bisnis, dan juga akademisi. Kemudian dari sisi pemerintah sendiri, usulan kami adalah government harus melakukan program refocusing. Kenapa? Karena disinyalir salah satu penyebab tidak tercapainya swasembada daging adalah terlalu banyaknya program yang dicanangkan oleh pemerintah sehingga mereka nggak bisa fokus. Beberapa program yang telah dicanangkan diantaranya adalah biogas and fertilizer, breeding management, dan juga mensejahterakan rumah potong hewan atau RPH. Seharusnya pemerintah bisa meletakkan breeding sebagai fokus utama dengan skala prioritas paling tinggi. Kenapa? Karena breeding sendiri bisa menyebabkan yang pertama, terciptanya bibit unggul yang terprogram, yang kedua bisa provide long terms benefit jika kita compare dengan program lainnya. Dan yang terakhir, itu adalah essential pillars when it comes to livestock productions. Dan juga dalam hal ini, tentunya pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Itulah kenapa kita harus melibatkan dari business sector involvement. Lantas seperti apa kolaborasi antara government dan business involvement itu sendiri? Otomatis pemerintah harus mengkomunikasikan jenis apa sih program yang akan mereka lakukan, dan kemudian business involvement ini disinyalir bisa mengkolaborasikan dari hulu ke hilir dengan cara yang pertama, dari sisi pemerintah mereka akan provide fasilitas seperti bagaimana cara menciptakan ternak yang baik, kemudian bagaimana cara penyebaran pasar, dan yang terakhir adalah tentang funding yang bisa meng-assist untuk semua program yang berkaitan. Dan dari sisi business involvement sendiri, mereka bisa providing dari installations, livestock, dan kemudian bisa juga untuk providing operations, dan tentunya adalah tentang distribution to end consumers. Jadi teman-teman, untuk inovasi selanjutnya ada community collaboration, yaitu kolaborasi yang mutually beneficial antara pemerintah dan juga komunitas. Jadi di Indonesia ini peternak cenderung memiliki paradigma yang konvensional, yaitu menyimpan ternaknya sebagai aset untuk investasi ataupun tabungan di kemudian hari, misalnya seperti pernikahan anaknya kelak.
lokal. Nah, seharusnya atau sebaiknya peternak ini di-encourage gitu untuk mengubah paradigmanya dari konvensional menjadi komersial untuk bisa membantu atau berkontribusi dalam suplai daging di Indonesia. Nah, di sisi lain pemerintah juga sebaiknya itu membuat suatu partnership dan menawarkan valuable offer ke peternak-peternak yang mau berkontribusi ke Beef Nation Supplies ini, misalnya dengan menyediakan inseminasi buatan gratis atau free artificial insemination. Nah, inseminasi buatan gratis ini kan sangat bermanfaat dan juga sebenarnya ada sisi yang memang membutuhkan dorongan, misalnya nih SDM yang melakukannya itu seharusnya mumpuni dan juga alat-alatnya juga seharusnya disuplai dengan baik. Nah, apabila pemerintah memberikan insentif ini pastinya juga menjadi satisfying trade gitu buat peternak, dan ini bisa membantu meningkatkan supply beef di Indonesia. Dan jadi community collaboration ini bisa strengthening untuk Indonesian meat self-sufficiency. Lalu selanjutnya ada juga di media participation and education. Jadi media sebagai tool untuk menyebarkan informasi itu bisa berkontribusi dalam raising awareness about farming untuk anak-anak nih. Misalnya bisa diedukasi sedari dini, misalnya dengan diajak untuk merasakan atau mendapatkan real experience dengan mengunjungi cattle farming field dan juga misalnya teredukasi dengan konten-konten tentang farming. Jadi anak-anak itu sudah mulai mengenal gitu tentang farming dan juga meningkat interest atau curiosity-nya terhadap farming. Begitu juga untuk fresh graduate ya. Fresh graduate kan cenderung untuk menghindari bisnis atau menghindari menjadi peternak, menghindari bisnis dalam peternakan ini. Nah, padahal seharusnya yang atau fresh graduate ini juga tercerahkan gitu bahwa farming business itu juga promising gitu. Dan juga adults itu kalau dibantu atau terekspos dengan hal-hal yang berkaitan dengan farming atau program-program pemerintah yang mendukung farming ini, maka itu juga bisa mencerahkan adults bahwa ada development opportunities di bisnis ini atau di dalam peternakan ini, dan juga menjadi salah satu opsi untuk adults dalam berkarir, sehingga media participation and education ini juga bisa menguatkan Indonesian meat self-sufficiency. Untuk inovasi selanjutnya juga akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Andi. Baik, selanjutnya yang kelima, kami juga menawarkan untuk kolaborasi dengan akademisi di dalam riset and development atau R&D. Nah, R&D ini penting untuk memberikan informasi dalam pembuatan kebijakan dan juga dilakukan untuk memperoleh metode baru khususnya dalam peternakan sapi maupun untuk memperkuat hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, sehingga peran akademisi dalam R&D ini menjadi penting dalam pengembangan inovasi dan juga memberikan masukan-masukan yang diperlukan dalam pengembangan peternakan di Indonesia. Nah, tentu untuk penguatan R&D ini membutuhkan dana yang besar sehingga dananya dapat ditambah hasil alokasi dari refocusing program yang kami tawarkan sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu benchmarking. Nah, benchmarking ini diperlukan untuk mendapatkan best practice dalam dunia peternakan dari negara-negara yang unggul dalam peternakan sapi. Nah, sebagai contoh Australia, USA, New Zealand, dan Jepang. Nah, beberapa best practice yang dapat diambil dengan disesuaikan tentu dengan kondisi yang ada di Indonesia, antara lain bahwa di negara-negara tersebut peternakan itu dilakukan di padang rumput, karena kualitas daging itu tergantung di mana hewan ternak tersebut dibesarkan, dan di negara-negara tersebut itu beberapa negara yang dapat provide daging yang berkualitas. Kemudian negara-negara tersebut juga menetapkan standar kualitas daging dan juga animal welfare yang diiringi dengan program perawatan hewan dan juga edukasi pada peternak. Lalu negara-negara tersebut juga menggunakan benih terbaik berdasarkan kualitas genetik. Nah, kesimpulannya, dengan masalah utama ketersediaan daging yang belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia berpotensi untuk mencapai swasembada daging dengan berbagai langkah strategis kolaboratif antara pemerintah, sektor bisnis, komunitas masyarakat, media, dan juga akademisi.
Nah, strategi ini saling berkaitan satu sama lain sehingga perlu diimplementasikan secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk mendukung visi Indonesia 2045. Demikian presentasi tim kami. Terima kasih. Oke, luar biasa. Just in time gitu ya. Kayak produksi di Jepang aja. Oke, terima kasih tim 1 luar biasa ya tadi. Mulai dari gap yang disampaikan terkait bisa-bisanya Indonesia yang kaya raya ini belum soal sumber daya daging, dan kita lihat dari standarnya FAO juga masih tinggi, kemudian strategi yang disampaikan, kolaborasi yang diharapkan dan sebagainya sudah saya rasa mudah dipahami, tapi ya ide dan inovasinya fresh, baru, sepertinya doable, ya kan? Semoga ya, insya Allah. Nah, kita buka pertanyaan, sesi tanya jawab begitu ya. Mungkin 2 pertanyaan dulu, kita lihat seperti apa. Apabila masih ada waktu, kita buka lagi. Silahkan bisa raise hand teman-teman yang berkenan untuk tidak harus bertanya, boleh berpendapat, mengemukakan ide, merespon. Betul, silakan. Teman-teman second chapter, monggo, atau publik di sini. Wah, Mas Widodo nih, ini dia, ini fasil senior di VOTS ya. Halo Mas Widodo. Halo. Sorry aku nggak bisa open video soalnya sinyalnya lagi nggak bagus. Aku ini sih penasaran aja ya, kita itu kan kebanyakan impor ya, mau dari produk pertanian ataupun peternakan seperti yang tadi disampaikan. Sebenarnya apa sih motivasi, kalau menurut kalian ya, motivasi Indonesia itu selalu mengimpor produk yang dengan kualitasnya rendah dan kita mengekspor produk kita yang kualitasnya tinggi ke luar negeri, itu sebenarnya kayak gimana menurut pendapat kalian? Dan contohnya kalau kita berbicara terkait yang sapi ya, kita itu mayoritas mengimpor daging sapi itu dari India, di mana India itu belum terdaftar atau diakui sebagai negara yang bebas dari penyakit mulut dan kuku, PMK ya, mouth and nail disease itu loh. Nah, kenapa Indonesia malah mengambil kebijakan untuk mengimpor sebagian besar daging sapi ke negara India yang di mana dia itu belum diakui sebagai negara bebas penyakit hewan, ketimbang ke negara lain, atau lebih mengolah produk-produk kita itu untuk masyarakat Indonesia sendiri gitu. Jadi kita punya produk bagus, kita olah sendiri dan buat warga negara juga gitu. Kalau menurut kalian tuh gimana? Oke, thank you Mas Widodo. Nyambung nggak sih? Kena nggak ya pertanyaan aku? Kayaknya belibet ngomongnya. Ini gue coba repeat ya. 2 poin tim 1 ya. Motivasi impor. Kenapa nih kita seringnya impor? Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, ini ada spesifiknya dari India. Dan ada concern lain tentang penyakit kuku dan yang lainnya ya, yang sangat vital juga ya. Karena dagingnya akan kita makan. Nah, menurut teman-teman gimana nih tentang pertanyaan itu? Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Mas Widodo atas pertanyaannya. Jadi memang berdasarkan penelitian kami juga, itu memang India menjadi nomor 1 impor terbesar ya, asalnya dari India. Dan kenapa kok ngambilnya dari India sementara belum ada semacam standar kesehatan dari atau kualitas dagingnya ya tadi ya, atau standar ininya ya, kesehatannya ya. Nah, ya, kesehatan dari ternaknya. Iya, kalau menurut saya ini Mas Widodo, menurut saya terkait dengan kenapa ngambilnya dari India, tentu karena India itu produksinya mereka sangat melimpah, karena di India sendiri itu sapi itu kan dianggap sebagai hewan yang suci ya, yang tidak bisa dikonsumsi oleh warga lokal gitu, sehingga supply dari sapi-sapi yang ada di mereka itu diekspor ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Nah, dan karena kualitas dari daging sapi di India itu sendiri itu tidak sebaik dengan negara-negara lain yang kami ambil benchmarking seperti New Zealand, Jepang, Australia, dan lain sebagainya tadi, itu
ada kaitannya dengan harga. Jadi ketika harga yang ditawarkan oleh India itu secara rata-rata lebih rendah daripada negara-negara tersebut gitu. Karena itu juga terkait dengan daya beli masyarakat ya di Indonesia. Terus mungkin itu ada korelasinya dengan apa tadi terkait dengan kenapa kok impornya nggak terlalu bagus tapi yang bagus malah diekspor gitu ya. Itu kalau menurut pendapat saya karena memang daya beli masyarakat kita itu ada yang di kualitas itu gitu. Karena tentu ketika daging atau produk apapun dengan kualitas yang baik tentu harganya mahal gitu sehingga masyarakat kita tidak terlalu apa ya lebih prefer ke harga yang lebih murah seperti itu. Sama-sama daging lebih murah. Nah, kemudian tadi juga inline ya dengan solusi yang kami berikan kenapa kok nggak produce yang bagus terus untuk kita sendiri gitu. Nah, ini salah satunya tadi dengan solusi program refocusing tadi terkait breeding. Di breeding itu sendiri ada apa namanya untuk mendapatkan benih-benih atau kualitas-kualitas yang baik gitu dengan persilangan, dengan inseminasi dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk apa kami lebih prefer ke breeding karena di breeding itu lebih sustain, lebih apa ya, lebih keberlangsungannya lebih lama gitu karena dari breeding itu sendiri nanti lama-lama dengan riset and development semakin berkembang sehingga kita bisa memprovide kualitas daging sendiri yang baik seperti itu sehingga diharapkan ke depan Indonesia ini bisa mendapatkan kualitas daging yang baik sambil kita mengurangi kebijakan impor gitu sedikit demi sedikit seiring dengan berjalannya waktu. Seperti itu Mas Widodo. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau namanya boleh nambahin dikit nggak ya? Oh iya. Dari solusi itu kan masih belum dibahas terkait bagaimana mereduce harga ya, karena kan tadi juga dijelaskan kendalanya adalah daya beli masyarakat Indonesia itu berada di level yang rendah. Nah, ketika teman-teman menawarkan solusi dengan breeding dan sebagainya, itu kan akan membutuhkan banyak biaya juga, yang otomatis juga masih mempengaruhi harga daging di masa depan. Nah, solusi yang ditawarkan untuk menekan harga agar masyarakat Indonesia itu bisa mengkonsumsi daging sendiri itu seperti apa? Saya belum menemukan sih tadi dari presentasinya. Terima kasih. Ya, baik terkait dengan presentasi kami, memang kami belum menyampaikan terkait hal-hal itu ya, karena memang keterbatasan waktu. Nah, terkait dengan harga, tentu itu ada kaitannya dengan supply demand ya, Mas Widodo ya. Jadi ketika supply-nya sedikit, demand-nya tinggi, otomatis harga tinggi atau sebaliknya gitu. Nah, kalau misalnya kita impor, kemudian menurut saya nih salah satu-satunya untuk mereduce harga hanya dengan subsidi. Kalau hasilnya dengan cara impor seperti itu. Karena impor harga ditetapkan oleh si eksportir atau yang ada di luar negeri. Sehingga ketika masuk ke Indonesia kalau mau harganya murah atau di-reduce gitu dengan cara disubsidi. Nah, sehingga untuk ketika swasembada daging itu lama-kelamaan bisa terpenuhi dari produksi lokal, tentu harga bisa ditekan karena ada rantai distribusi yang dipotong seperti itu, sehingga cost-nya akan lebih rendah. Itu sih Mas Widodo. Ya. Applause dulu buat tim 1 ya, finally beres defense-nya, asik defense-nya udah kayak skripsi atau tesis ya. Kita senang banget ternyata dan inilah gunanya di Votes Alpha, di Votes sendiri. Kita background-nya beda-beda dan akhirnya kita bisa saling kontribusi, saling sharing. Oke. Applause untuk tim 1, terima kasih. Kita langsung transisi ke tim 2 ya, cek ombak dulu apakah sudah siap. Tadi tentang meat sufficiency ya, self sufficiency. Nah, ini lebih unik lagi guys ya. Kalau tadi tentang dagingnya, kalau ini tentang gimana sih Indonesia punya branding ya dari sisi food sama tourism biar lebih terkenal di kancah internasional. Dan kita sama-sama tahu salah satu makanan yang terkenal dari Indonesia apa? Rendang. Ya, olahan dagingnya nih ya. Good evening, everyone. Thank you for the opportunity, Coach Farid and Mbak Arum, and also all the reviewers.
We are from the second group. Me, Firda, and then Elise, Mas Pasha, and Mas Rizky will present our article about optimizing Indonesian diplomacy by increasing the quality and quantity of restaurant abroad. Next. Okay, before we're talking about gastro diplomacy and Indonesian 2045 vision, the reason we choose gastro diplomacy as our topic is because of like what Kang Farid mentioned, because Indonesia doesn't have a soft power that we as a millennials, as a citizen, proud of. So what is gastro diplomacy? Gastro diplomacy itself is like using food as a way to make people from other countries appreciate and understand Indonesian culture. The main goal of gastro diplomacy is to help a country make more money by promoting its food and culture, which can also make the country more popular and respected globally. As Indonesian food becomes more popular, it gives a chance for more high quality Indonesian restaurants to open around the world. And if Indonesia can do gastro diplomacy well, it can help the country to achieve its big goal for 2045, which is to grow its industry and tourism in a way that is good for everyone and doesn't harm the environment. Next. Gastro diplomacy is a smart way to use food to change how people think about a country. It's part of public diplomacy, which is how countries communicate with people in other countries to improve their relationship. When we study the connection between food, tourism, and diplomacy, we found out that food and tourism play a big part in how a country is seen by others. So countries often use tourism and their unique food to show off their culture in gastro diplomacy campaigns. And even sometimes citizen itself involving diplomacy in a way they promote their food, their culture to visitors, to tourists when foreigners go to their homeland. Okay, next we'll talk about the current state of Indonesian gastro diplomacy. From the cuisine aspect itself, Indonesia has so much potential because there are many Indonesian food that reach international recognition, such as rendang and nasi goreng, which already been two of the best food by CNN. And also the culinary industry contributes 40% of the GDP to the GDP of creative economy. And also the government initiatives campaign like Indonesia Spice Up the World campaign from 2024. Despite the potential that our country has in gastro diplomacy, there are still some challenges that has to be faced. There are at least 4 challenges. First, our country's culinary progress that is relatively low, especially in terms of the number of restaurants abroad. It is said that the Indonesian restaurants abroad is just far less than other neighboring countries like Thailand, which already reach more than 10 times in terms of the number of restaurants abroad. And also second is the low export of raw materials, which is also related to our third point, which is this food safety concerns. A study from WHO shows that many raw materials like spices and nutmegs from Southeast Asian countries, especially Indonesia, are contaminated by aflatoxin, which is not good for health. That is why some countries are choose to reject some Indonesian raw materials. And also there are lack of Indonesian communities abroad, which is compared to other Asian countries like Thailand, China, and Korea. That is why many people, Indonesian people abroad, have some hard time to finding some good raw materials
to make a proper Indonesian cuisine. So that's why Indonesia has a big potential, but also have some challenges that have to be faced. Okay, so the next, to overcome challenges and achieve Indonesia's gastro diplomacy mission, there are 3 strategies. Next, the first one. Okay, the first one is increasing overseas restaurant capacity through a franchise model. Now, the Indonesia have target 4,000 restaurants abroad by 2024, and now we have, and currently we have 1,301 restaurant. So why a franchise? Because it already has the standard operation manuals from the parents company and lower risk compared to establish a new restaurant. And furthermore, the government can encourage the Indonesian diaspora to participate as the ownership or the operation in the restaurant, as well as the promotion. Next. The second is food quality standardization. The strategy is by establish a regulatory division for food standard. Taking an example from Thailand, Thailand have the Thailand Tourism Authority with division of Thai export promotion. They have a specialty that regulates standards and policies related to Thai cuisines. And the government, through Ministry of Trade and Ministry of Foreign Affairs, needs to collaborate to establish a division that regulates the standard of raw materials, quality, and food taste that will be sold abroad. Next. Okay, the last way how to advance Indonesian gastro diplomacy by the collaboration on funding and mentoring. In this way, Indonesia will now collaboration with the Desare, which is they make Indonesian restaurant fundraising program. This program aims to address challenges in financial literacy. So all the fundraising in abroad, they must know about literacy and digital achievement. Okay, the next. Okay, based on our explained above, we can conclude 4 points. The first one is about gastro diplomacy has a potential to Indonesian future. The support visit Indonesian and intervention. Government must have solution and regulation to support Indonesian processing in the abroad. And the next, we know that franchising is a low-risk option for the entrepreneurs. So we need to give them opportunity to make sure that Indonesians have the crowd in the abroad. And the last, like I said though, Kemenparekraf or Indonesian government have the big policy or big intervention in Indonesia. They must have mentorship and oversight from Kemenparekraf to do the mentoring to make sure that all of franchising understand about literacy and fundraising system. Okay, maybe that's all from our discuss from the group 2. I will back to it, Mbak Firda. Thank you. Barangkali ada yang ingin lagi ya. It's not only questions, but also mungkin mau kalau konfirmasi pemahaman boleh, atau seperti Kak Lina tadi memberikan saran juga sangat dipersilakan. Oke, mungkin Run, gue mulai boleh ya, nggak apa-apa ya. Nanti mungkin habis ini ada teman-teman yang lain mau bertanya atau yang lain, gitu Rom ya. Oke, nah tim 2 tenang aja, napas dulu kalian. Gue cuman pengen cerita aja nih, gitu ya, sesuai pengalaman gue juga. Ada 2 hal. Yang pertama, itu tiba-tiba waktu itu
pas 3-4 bulan sebelum gue lulus, grup orang Indonesia di Universitas Kentucky rame gara-gara chef di kantin kampus itu promote makanan Indonesia. Dan memang itu chefnya orang Indonesia, gitu ya. Dia bikin, gue lupa sate apa gitu dari Bali. Nah, dan gue kan bertanya-tanya kan, kenapa nih harus tiba-tiba sate dari Bali? Gue aja nggak tahu gitu ya. Paling yang gue tahu dari Bali apa sih guys? Ayam betutu gitu ya. Sate lilit ya? Oh, oke, thank you nih. Ada beberapa yang bantu dari partner ya. Jadi menurut gue gini, kayaknya selain tadi kerja sama diasporanya ya yang disupport dengan mentoring gitu ya, terus standar dan mungkin pengetahuan gimana cara nyari raw yang pas lah gitu ya buat ngolah kuliner gitu. Kayaknya bisa kok kita bukan mengandalkan, kerjasama dengan Persatuan Mahasiswa Indonesia di kampus-kampus ya. Apalagi kalian tahu nggak, kalau yang S1 ya, yang undergrad itu biasanya lebih banyak lagi dibanding yang S2 dan S3, setuju nggak? Ya, mungkin ada yang pernah dengar istilah PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia, kalau di US Permias gitu ya. Itu kayaknya bisa banget itu, karena pada secara random aja gitu ya. Contoh nih, kampus gue juga kan nggak di kota gede gitu ya, di desa gitu. Tapi ada aja orang Indonesia yang kerja di kantinnya, kadang di kotanya di restoran mana gitu ya, dan ternyata banyak gitu ya. Jadi sekali lagi kayaknya bisa juga untuk masalah gastrodiplomasi ini itu lagi-lagi kayaknya bisa pakai caranya dari tim satu tadi yang Pentahelix gitu loh ya, dari komunitasnya, dari NGO-nya gitu ya, komunitas nggak cuman orang yang udah kerja tapi pelajar juga gitu kan, pada akhirnya semua bantu promote masakannya, kira-kira kayak gitu ya. Dan poin kedua gue adalah kemarin nggak di US sih, tapi di UK. Ada senior gue lagi PhD ya di King's College London, yang makanan waktu bulan puasa pas Lebaran dia dapat dari mana? Dari kedubes gitu ya. Kalau nggak salah tadi kita belum nyinggung ya peran kedubes tuh kayak apa gitu ya, yang di negara itu. Nah itu bisa juga kayaknya dilibatkan. Jadi sekali lagi nggak cuma dari Kementerian Pariwisatanya atau dari apanya dalam negeri, itu jadi hub-nya itu kayaknya kedubes yang jadi patokannya. Nah, dari situlah baru bisa nyambung ke diaspora dan yang lainnya untuk support bahan, sekali lagi standar dan yang lainnya ya. Jadi 2 poin, peran student sama kedubes. Itu tambahan dari gua. Siap ya. Sekali lagi congrats ya tim 2, kelar juga ya. Oke. Sudah Nah, ini dia tim 3. perfectly loaded. Oke. Congratulations tim 3. Oke, tim 3 sudah sudah lengkap. Baik, 10 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 3 malam hari ini akan mempresentasikan tentang integrasi urban farming dengan ekonomi sirkular untuk mengimprove ketahanan pangan di Indonesia. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada reviewer kami, Kak Arum, Kang Farid, dan Kak Zahro. Kemudian kepada teman-teman tim 3, Mas Uuf, Kak Arnen, Kak Mike, terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian untuk presentasi kami pada malam hari ini, isu yang akan kami angkat, next Kak. Jadi isu yang akan kami angkat ini adalah tentang bagaimana mewujudkan salah satu pilar dari Indonesia Emas di 2045. Jadi latar belakang masalah yang kami ambil itu berdasarkan data dari BPS. Di tahun 2045 nanti mencapai lebih dari 300 juta jiwa. Kemudian 60% dari penduduk Indonesia itu akan tinggal di area perkotaan. Nah, oleh karena itu seperti yang dapat kita bayangkan, apabila lebih dari sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di area perkotaan, lahan baku pertanian yang ada di perkotaan itu akan berkurang karena tentunya
akan terjadi alih fungsi dari lahan pertanian akan menjadi lahan perkantoran perdagangan, Kak. Kemudian mohon maaf kalau lagi di jalan. Gimana, Kak? Kalau misalnya putusnya kemudian Fadil mungkin boleh on off cam sementara. Ada suaranya yang lebih smooth. Oh gitu. Mohon maaf gelap ini karena sedang di dalam perjalanan. Bisa nggak? Aman Kak, lanjut aja. Sorry. Lumayan aman. Iya. Jadi kami mengangkat isu urban farming yang akan diintegrasikan dengan ekonomi sirkular karena tentunya salah satu pilar ekonomi berkelanjutan itu membahas tentang ketahanan pangan bangsa. Nah, kemudian kenapa kami mengintegrasikan urban farming dan ekonomi sirkular? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Mika. Silakan Kak Mika. Baik, terima kasih untuk Mbak Sofana. Baik, selanjutnya akan saya coba jelaskan kenapa kita memilihnya urban farming diintegrasikan dengan ekonomi sirkular gitu. Nah, setelah tadi yang disebutkan oleh Kak Sofana gitu, nanti daerah perkotaan itu sebenarnya akan menghadapi tantangan yang cukup besar gitu ya. Ada ekspansi populasi, perubahan iklim, terus kemudian menipisnya sumber daya alam. Terus tentunya lahan pertanian itu juga akan jadi semakin terbatas. Di sini praktik urban farming sesuai untuk digunakan dalam kondisi yang seperti ini. Konsepnya kan bertanam, konsep dari urban farming itu sendiri adalah bertanam dengan menggunakan segala sumber daya yang tersedia di kota, bisa melalui rooftop gardens, indoor farming, vertical farming, dan sebagainya. Nah, kalau untuk ekonomi sirkular itu sendiri, konsepnya itu memaksimalkan nilai penggunaan dari suatu produk, gitu, mereuse, merecycle, gitu, dan komponennya secara berulang gitu digunakan sehingga nggak ada sumber daya yang terbuang. Prinsip sirkulasi material yang digunakan di sini kan sampai dengan daur ulang, gitu. Nah, untuk poin yang pertama bisa dilihat di gambar bahwa dalam lingkaran ekonomi sirkular itu bisa dimulai dengan penyediaan raw materials. Urban farming bisa membantu menyediakan raw food atau sumber makanan untuk warga lokal perkotaan dan meningkatkan akses ke bahan makanan yang sehat. Gitu. Yang kedua, dengan diproduksinya sumber makanan secara lokal, kita bisa memendekkan jarak distribusi. Hal ini nantinya bisa mengurangi emisi CO2 dari transportasi dan mengurangi kehilangan atau kerusakan bahan pangan sepanjang rantai produksi dan distribusi. Yang ketiga, ini bisa mensupport lokal ekonomi, jadi produk-produk yang dihasilkan dari urban farming seperti sayuran dapat dijual langsung ke masyarakat, bisa ke restoran, bisa ke toko makanan, sehingga hal ini bisa mengurangi ketergantungan pasokan bahan makanan dari luar kota dan mendukung perekonomian lokal. Kemudian yang terakhir, organic waste-nya ini sendiri atau limbah organiknya yang dihasilkan dari proses konsumsi begitu ya dan pengolahan makanan itu bisa diolah lagi menjadi pupuk organik yang bisa digunakan untuk menumbuhkan tanaman melalui urban farming tadi. Jadi prinsipnya ini sesuai dengan prinsip yang digunakan sirkular ekonomi, dia berputar seperti itu, jadi nggak ada loophole-nya gitu. Nah, selanjutnya praktek dari urban farming yang sudah dilaksanakan di Indonesia akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Uuf. Silakan, Mas Uuf. Ya, baik, terima kasih Kak Miko. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana praktik urban farming yang ada di Indonesia. Kami telah menemukan beberapa wilayah di Indonesia yang telah mempraktikkan dan atau memiliki kebijakan terkait pertanian perkotaan. Yang pertama ada Provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta telah memiliki rancangan untuk pertanian perkotaan dalam rentang waktu tahun 2018 hingga tahun 2030, di mana mereka memiliki tujuan terbentuk sebuah perda tentang pertanian perkotaan. Kedua, sebenarnya 30% area ruang terbuka hijau yang terproduktif. Yang ketiga, adanya 30% peningkatan hasil urban farming. Yang keempat, adanya sertifikasi produk hasil agrobisnis. Dan yang terakhir, adanya pemasaran tingkat nasional maupun internasional sebagai hasil dari produk urban farming itu sendiri. Kemudian di Kota Surabaya, Pemkot Surabaya pada tahun 2022 telah memenangkan penghargaan ketahanan pangan berdasarkan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Dan Pemkot sendiri telah memiliki tim dari dinas terkait untuk menyusun strategi pertanian perkotaan
penyuluhan dan pendampingan di masyarakat, serta menyediakan bibit tanaman yang diperlukan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor telah memiliki gerakan Bogor Berkebun, di mana program ini telah menjangkau semua wilayah di Kota Bogor. Dan Pemkot Bogor juga telah mendapatkan apresiasi dari Forum Internasional pada acara Urban 20, di mana Pemkot Bogor mendapatkan apresiasi dari Milan Urban Food Policy, dan pada tahun 2023, tepatnya bulan Januari, Pemkot Bogor juga telah bekerja sama dengan MUFPP, di mana mereka memiliki tujuan untuk sharing best practice antar berbagai kota di negara untuk menerapkan urban farming yang terbaik dan cocok bagi wilayahnya. Ya, berikutnya akan kami jelaskan tentang rekomendasi dan strategi terkait urban farming oleh Kak Arnen. Baiklah, di antara beberapa penjelasan sebelumnya, kelompok kami menemukan beberapa poin strategi dan rekomendasi. Yang pertama itu adalah tentang horticulture crops atau tanaman hortikultura. Jadi ini merupakan komoditas utama, dan untuk secara global praktik horticultural crops atau tanaman sayuran ini meningkat dan juga proses panennya meningkat, serta pengaplikasiannya dalam penanaman dan pemanenan itu cukup singkat. Kemudian yang kedua ada shared land atau lahan bersama. Jadi ini biasanya khusus untuk negara berkembang. Di Indonesia itu terdapat ruang terbuka hijau menggunakan keyhole garden, di mana itu seperti taman melingkar dan ada bebatuan. Kemudian di keyhole garden ini biasanya di tingkat RT atau RW, dan juga itu berkaitan erat dengan di daerah Papua, di mana masyarakat adatnya menggunakan permaculture. Kemudian untuk poin selanjutnya, itu terdapat integrasi dengan sektor kehidupan lain atau integration with other life sector seperti aspek sosial dan juga pendidikan. Di pendidikan itu bisa urban farming bisa sebagai materi pembelajaran di sekolah-sekolah, jadi terdapat pemahaman tentang urban farming dan ketahanan pangan. Kemudian ada bagian selanjutnya, ada bagian strengthening post-harvest marketing system, jadi penguatan sistem pemasaran, di mana pemasaran yang berkualitas itu nanti akan mencegah terjadinya food loss and waste, dan juga berhubungan dengan ekonomi sirkular, dan juga akan membantu pemerintah untuk bisa membimbing sehingga membentuk UMKM dan juga koperasi. Dan yang terakhir, terdapat dashboard. Jadi kami berharap pemerintah itu memiliki dashboard untuk memonitor kegiatan urban farming ini, mengevaluasi kegiatan ke depannya, dan juga seperti memunculkan penghargaan gitu, kota mana yang berhasil di urban farming dan selanjutnya. Kemudian akan dijelaskan kesimpulannya oleh Mbak Sofa. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Uuf, Kak Mika, dan Kak Arnen. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa mengintegrasikan urban farming dengan ekonomi sirkular itu berpotensi untuk mensupport ketahanan pangan nasional. Kemudian selanjutnya kesimpulannya adalah tentunya implementasi urban farming ini ke depannya membutuhkan perencanaan dan strategi yang matang, yang benar-benar bagus agar dapat sukses diaplikasikan dan tentunya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Kemudian tentunya peran pemerintah di sini sangat penting sekali, terutama dalam pembuatan kebijakan publik dan juga bagaimana mengkoordinasikan nanti hubungan dengan institusi edukasi, sektor privat, dan juga komunitas urban farming yang akan dibentuk. Baiklah, demikian presentasi dari tim 3 pada hari ini. Iya. Silahkan, langsung dipersilahkan atau mau ada pengantar dari? Langsung aja, Rom. Oh, langsung aja. Silahkan Mas Rizky. Ya, pertanyaan 2 soal menarik ya. Kenapa sih kalau dia secanggih yang mungkin yang terlihat, kenapa dia nggak sepopuler yang seharusnya? Saya pernah baca itu ada 2 tantangan ya urban farming. Nah, mungkin teman-teman yang di grup 3 ada nggak menemukan solusi ini? Yang pertama, di area urban itu kan lahan mahal ya. Kalau orang bisa ngejual kontrakannya, anggaplah berapa kali berapa untuk kontrakan yang dengan profit 2 kali lipat, idealisme terhadap perlunya urban farming kan akhirnya menurun. Dan juga kan
makin tahun ke tahun makin biaya lahan makin mahal. Yang kedua juga sumber daya air di area kota kan mahal juga. Nah, mungkin itu aja dari saya. Ada nggak teman-teman menemukan solusi efisien terhadap tantangan urban farming 2 itu? Poin ya, lahan dan air. Bisa langsung di... Ya. Oke, silakan tim 3. Ada yang mau menanggapi Baik, saya coba menanggapi terlebih dahulu, nanti mohon ditambahkan gitu ya teman-teman dari tim 3. Jadi pertanyaan yang pertama itu kan tantangannya adalah mengenai ini ya, apa keterbatasan lahan. Keterbatasan lahan itu sendiri sudah kami sampaikan juga sebenarnya di usulan saran kebijakan yang nomor 2, yaitu dengan menggunakan lahan bersama gitu. Karena kita sadar juga gitu ya, tantangannya itu pasti ada yang seperti itu gitu. Karena sudah lahan terbatas gitu kan, kalau bisa digunakan untuk hal yang lebih dalam tanda kutip lebih menghasilkan untuk rumah tangganya itu sendiri gitu, itu kan pasti akan menjadi tantangan yang cukup besar. Jadi memang arahnya adalah penyediaan lahan terbuka hijau begitu ya, untuk urban farming ini sendiri gitu. Jadi memang difokuskan di penggunaan lahan bersama kalau di arah kebijakan yang kami sarankan. Nah, kalau untuk yang untuk air sendiri ya, nah ini mungkin bisa dijawab oleh rekan yang lain, Mas Uuf. Oke, baik, terima kasih Kak Mika dan terima kasih Mas Rizky atas pertanyaannya. Terkait sumber daya air, maaf ya, kemarin kami tidak sempat meng-highlight untuk terkait permasalahan ini, tetapi melihat beberapa daerah di Indonesia yang telah berhasil mengerjakan urban farming, mungkin pemerintah setempat yang mengalami kendala bisa melakukan studi banding ke wilayah lain yang telah berhasil gitu. Bisa studi banding ataupun saling sharing bagaimana best practice urban farming di tiap daerah, seperti itu. Terima kasih. Oke, gue masuk sedikit di sini ya, menyambung tadi yang disampaikan Rizky. Coba, contoh di kota gue nih, Bogor. Setelah gue lihat-lihat, ibaratnya kepemimpinan wali kota yang sekarang, kayaknya cenderungnya ya, bisa sama, bisa enggak di kota lain, tapi lebih banyak memperbaiki taman jatuhnya. Setuju nggak teman-teman? Ya, trotoar, terus taman yang udah ada tapi diperbaiki lagi gitu ya. Jembatan, ya pokoknya lebih ke sana gitu. Nah, maksud gue kalau kita ngomongin urban farming, kebayangnya bentuknya gimana sih teman-teman? Apakah itu seperti kayak kebun di tengah kota gitu ya? Terus itu dikasih pelang bahwa ini ya bisa dibilang perkebunan bersama warga sana gitu ya, atau seperti apa gitu. Nah, maksud gue ada nggak di kota teman-teman tuh yang memang sudah real bahwa jelas gitu loh, ini lahan bersama untuk hortikultura, terus yang yang lainnya. Ada nggak teman-teman? Mungkin ada experience nggak di kota lain? Ada banget Coach. Ya. Tim 3 juga udah tahu kan, salah satu jejaring urban farming terbesar di Indonesia, ya Indonesia Berkebun, yang bikin Ridwan Kamil sejak beliau belum jadi apa-apa. Betul. Iya. Nah, udah banyak banget, nggak cuma di kota-kota, bahkan di universitas atau lingkup komunitas yang kecil pun, mau promote membuat jejaring, itu sangat diperbolehkan. Misalnya Unpad Berkebun, Trimodi Berkebun, atau ya Jogja Berkebun itu kota ya. Yang lebih kecil lagi, sepertinya dulu ada kelompok tertentu yang itu bukan universitas, bukan kota, tapi bisa gitu untuk promote. Memang ada aktivitasnya, kemudian dibikin jejaringnya. Memang aktivitasnya seperti yang disebutkan di paper dan di presentasi tadi ya, shared land. Jadi mereka setiap weekend akan berkumpul di lokasi tertentu, baik itu di beneran tanah, ataupun kalau yang di Jakarta, di kota-kota besar, itu bisa rooftop atau vertical garden. Iya, benar. Jadi mereka gathering, berkomunitas. Oke. Untuk perkara air dan sebagainya, sebenarnya mereka memiliki network yang lumayan kuat dengan komunitas lain yang memiliki concern serupa, seperti misalnya komunitas permaculture ataupun pada hujan, petani muda dan sebagainya. Jadi mereka saling belajar lewat komunitas itu. Oke, berarti kuncinya sebenarnya bukan di lahan, penyediaan lahannya dulu ya, tapi kalau ada komunitasnya, itu bisa memanfaatkan apapun. Ya, gimana? Karena ini di Lampung ya, ya benar nggak? Bengkulu, Kak. Bengkulu, oke. Gimana? Ada experience di sana atau apa?
Enggak, jadi sebelumnya saya setuju sama Mbak Mika sama Mbak Arum. Terus soal lahan, langsung to the point ya. Lahan tadi menurut saya itu sebenarnya bisa cuma punya lahan kecil, tapi bisa ditingkat-tingkatin gitu kan. Ada sistem urban culture ini di mana kita harus lahan bersama terus ditingkatin ke atas gitu. Namanya ada banyak lah jenisnya kayak gitu. Hidroponik bukan? Hidroponik. Ya, hidroponik. Thank you ya, Adnan ya. Untuk yang cantik dari tim 3. Jadi memang bukan untuk iseng-iseng saja ya. Memang ada big why yang ingin dicapai dari gerakan tersebut, yaitu kedaulatan pangan, bisa meminimalisir impor yang dan ketergantungan yang berlebihan gitu ya, sebisa mungkin bisa dikurangi, dan tentu saja untuk bisa lebih dekat dengan makanan sehat. Oke. Itu juga concern-nya sebenarnya. Ada salah satu profesor dari Michigan University yang memaparkan bahwa ternyata semakin menuju ke sustainability, hotel-hotel, kemudian orang-orang gitu ya, konsumsi sehari-hari, mereka mulai ada trust issue dengan lembaga sertifikasi dan sebagainya yang bisa diperjualbelikan dan akhirnya mereka kembali ke local community network. Jadi lebih percaya ke orang-orang yang mereka kenal, komunitas yang mereka kenal, dan mereka tahu proses penanamannya seperti apa. Mereka prefer mengkonsumsi dari urban farmer lokalan gitu, seperti yang tadi dibilang Kak Sofana. Jadi ternyata itu tidak hanya terjadi di US, di Indonesia pun juga seperti itu ya. Pun udah terjadi. Mulai percaya lokal komunitas. Thank you. Tambahannya Rum, dan akhirnya proven ya, di luar juga terjadi ya, dan jadi perhatian juga. Dan sekali lagi, alhamdulillah 3 tim sudah menyelesaikan tugasnya ya. Selamat buat kalian dan juga appreciate buat semua audiens malam ini. Kita puas banget ya. Semuanya terkait makanan, tapi dari sisi yang berbeda. Setuju nggak teman-teman? Gitu ya. Mulai dari sufisiensi makanan tadi, dari daging di awal, diplomasi makanan keluar gitu ya. Dan yang terakhir sustainable-nya gimana? Yaitu salah satunya urban farming dari tim 3 gitu ya. Dan mungkin semua pada penasaran kan, gimana ceritanya mereka bisa fokus ke temanya masing-masing dan menggarapnya secara tulisan dan presentasi. Nah itulah ikut alpha gitu ya kira-kira ya teman-teman ya.